Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe dulu, pencet loncengnya, like and comment, supaya channel ini terus bisa memberikan update materi-materi untuk kita memperbarui bisnis-bisnis kita, menyemangati bisnis-bisnis kita. Sekali lagi, subscribe. Sahabatku, saudaraku semua, selamat berjumpa kembali dengan saya yang akan terus mendampingi Anda semua dengan materi, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, dengan berbagai informasi hal, dan insya Allah akan terus bermanfaat untuk membangun semangat bisnis kita hari-hari yang sangat sulit, apalagi di saat pandemi corona seperti hari ini. Sahabatku, saudaraku, insya Allah masih setia dengan Dr. Sikis Setiawadi yang hari ini sudah mengirimkan kepada kita dan akan saya paparkan di channel ini. Beliau akan bercerita pengalamannya bagaimana pentingnya seorang mentor. Apakah Anda hari ini menjadi pengusaha, ada role modelnya, ada mentornya, ada orang yang ketika mengalami kesulitan itu menjadi tempat Anda bertanya. Dia akan menjadi coach, akan menjadi pendamping yang menuntun Anda menuju sukses bisnis yang Anda harapkan. Bagaimana trainer atau para motivator, para pembicara di seminar-seminar yang sangat-sangat luar biasa di luar sana bisa memberi motivasi, memberi masukan, memberikan inspirasi kepada bisnis kita. Apakah Anda akan memiliki mentor atau tidak? Semua juga pilihan. Tapi selalu saya sarankan bahwa seluruh orang di dunia ini ketika mau sukses pasti membutuhkan pelatih. Perenang untuk menjadi juara olimpiade pasti ada pelatihnya. Sepak bola untuk menjadi pemenang pasti ada pelatihnya. Siapapun kita, kalau mau menjadi pemenang, kalau menjadi orang sukses, pasti ada role modelnya. Untuk menjadi sukses di zaman dahulu, orang merantau. Supaya apa? Kalau pergi merantau, Anda akan menemukan satu komunitas baru, di wilayah baru, orang-orang kaya, orang-orang pengusaha, atau komunitas baru yang itu levelnya lebih tinggi dibanding kita masih tetap ada di kampung, yang kita hanya ketemu orang-orang kampung. Maka itu merantau itu adalah salah satu sukses. Banyak orang yang melakukannya karena apa? Karena di komunitas para perantau ini tekadnya kuat, semangatnya kuat, dan semua komunitas perantau ini komunitas yang ingin sukses. Oke, itu cara lama. Ada cara baru bagaimana ilmu pengetahuan, sistem di dalam bisnis mampu bisa menjadi faktor pendorong di dalam suksesnya bisnis kita. Maka itu orang yang sudah membangun sistem di dalam bisnis layak untuk menjadi role model, layak untuk menjadi panutan. Dan betapa pentingnya trainer, betapa pentingnya role model, betapa pentingnya coach pendamping yang akan menjadi pendamping, apalagi kalau bisnis Anda mulai setelah pensiun. Perlu sekali yang namanya pendamping itu. Atau tidak pensiun sekalipun, masih muda sekalipun, kalau lingkungan kita bukan lingkungan pengusaha dan hari ini ingin jadi pengusaha, kita harus keluar dari zona itu dan keluar dari zona orang-orang miskin, zona para karyawan, zona para buruh, zona para kuli. Maka kita harus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa itu? Bangunlah pola pikirnya untuk keluar dari zona itu
dengan pola pikirnya orang-orang kaya, pola pikirnya pengusaha, pola-pola pikirnya orang sukses. Dan itu semua ada banyak pengetahuan, ada banyak sistem, ada banyak informasi yang bisa kita jadiin panutan dan menjadi role model. Sekali lagi saudaraku, kita ikuti Bapak Sigit Setiawadi akan memberikan paparannya kepada kita bagaimana menjadi seorang pengusaha supaya kita bisa mengikutinya menjadi orang-orang yang sukses. Mari kita ikuti saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam. Saya malam ini akan menyampaikan tentang Train Entrepreneur. Ini adalah revisi 26 Juni 2019. Nah, ada 3 pilihan kita menjalani hidup Bapak Ibu. Yang pertama adalah bekerja sementara, ada yang 2-5 tahun, ada yang 10-15 tahun. Setelah itu pensiun kaya dan makmur sampai akhir hayat. Yang kedua adalah bekerja mencari nafkah seperti biasa 30-40 tahun, setelah itu pensiun tanda tanya. Ya. Dan yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Ada yang di satu bidang pekerjaan seperti dokter, notaris, pengacara dan lain-lain. Ada yang di berbagai bidang pekerjaan seperti tentara, setelah pensiun jadi satpam, kemudian menjadi petani. Nah, dari 3 pilihan tadi, mana yang paling enak Bapak Ibu? Tentu yang nomor 1 ya, secara logika ya. Cuman problemnya adalah yang nomor 1 itu tidak pernah nampak. Tidak ada di sekitar kita. Gitu ya. Saya baru mengenal nomor 1 itu menjelang usia 50 tahun. Ya. Kalau ada ya saya sudah pilih sejak lama Bapak Ibu, cuman tidak ada. Dan Bapak Ibu mungkin belum pernah mengenalnya juga. Nah, yang paling tidak enak mana? Tentu nomor 3 ya, seperti saya itu ya. Bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat. Ya. Cuman masalahnya yang nomor 2 itu kadang-kadang menganggap yang nomor 3 itu enak. Karena yang nomor 2 takut dengan pensiun. Jadi mereka berpikir bekerja mencari nafkah sampai akhir hayat itulah yang paling enak. Ya. Tapi bagaimanapun juga nomor 1 lah yang paling enak, yaitu bekerja sementara, pensiun kaya dan makmur. Dan itulah yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk menjalaninya ya, melalui CFS dan MSO. Nah, untuk bisa mengenalnya tentu Bapak tahu cash flow kuadran ya. Ada 4 cara kita mencari nafkah: employee, self-employed, business owner, dan investor ya. Employee dan self-employed itu dikenal sebagai kuadran kiri, active income, hasilnya stres gitu ya. Dan 95 orang berebut 5% uang gitu ya. Di sini semakin besar penghasilannya semakin stres Bapak Ibu. Karena biasanya semakin besar pula hutangnya. Ya, penghasilannya disebut penghasilan aktif tadi itu. Employee itu karyawan dan lain-lain, self employed itu ya profesional, kemudian pemilik usaha kecil. Nah, yang sebelah kanan itu business owner, yaitu dibagi 3, konglomerasi, waralaba, dan networking. Itu sifatnya passive income. Semakin besar penghasilannya semakin freedom, ya, jadi tidak stres. Dan di sini 5% orang berebut atau berbagi 95% kekayaan yang ada di dunia ini. Jadinya santai Bapak Ibu. Karena itu Robert Kiyosaki mengatakan jangan terlalu lama di employee dan self-employed. Pergilah segera ke business owner dan investor. Saya 25 tahun di employee dan self-employed Bapak Ibu, dan 14 tahun terakhir ini di business owner dan investor ya. Sehingga saya tahu persis 2 kondisi seperti ini dan saya tidak mau balik ke kiri. Nah, bagaimana sekarang cara pindah kuadran dari kiri ke kanan ya? Kalau cara lama ya tentunya merantau ya. Bapak ada yang punya impian merantau, kemudian magang pada orang kaya, merubah pola pikirnya di situ seperti pola pikirnya anaknya orang kaya, barulah bisa menjadi kaya. Kalau Anda tidak dirubah pola pikirnya, nonsens untuk menjadi kaya. Sekelas apapun Anda, sepintar apapun Anda di sekolahnya. Nah, cara baru adalah diberi impian baru, masuk ke dalam bawah sadarnya, di Building the Dream dengan mendengarkan 2 ATPS, kemudian masuk ke seminar MSO atau seminar inspirasi dan visi, dan setelah itu Anda silakan mau menjadi train entrepreneur, kita bimbing di CAA menjalankan sebuah bisnis, atau tidak ya terserah saja, dan dari situlah menjadi kaya. Nah, masalahnya adalah pada ego Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau pola pikirnya kaya itu baru, maka dia akan mempunyai pola pikir atau baru bisa mengerjakan bisnis-bisnis kuadran kanan,
yaitu business owner dan investor. Kalau punya pola pikir miskin, maka biasanya tertarik dengan bisnis-bisnis kuadran kiri, menjadi karyawan, menjadi pegawai, pengusaha kecil gitu ya. Nah, kalau Anda dari kalangan orang miskin mau menjadi pebisnis kuadran kanan, nyaris mustahil Bapak Ibu. Anda baru bisa kalau pola pikirnya dirubah dulu. Dengan cara tadi itu, merantau ketemu orang kaya, gitu ya, dirubah, atau dengan cara mendengarkan 2 ATBS, hadir ke seminar-seminar kita. Nah, train entrepreneur itu apa? Ada 3 macam entrepreneur. Yang pertama adalah born entrepreneur ya, itu lahir di kuadran kanan, memang sudah lahir ya sudah di lingkungan orang kaya ya. Kemudian force entrepreneur, ini usaha sendiri, dan ini yang kerja keras setengah mati. Di Amerika Serikat hanya 1% yang berhasil ya. Jadi 100 startup itu dalam waktu 10 tahun tinggal 1. Ya, itu Amerika Serikat, di Indonesia belum tahu ya. Kemudian ada train entrepreneur, yaitu yang dilatih. Nah, jadi train entrepreneur itu kita latih melalui audit terapi bawah sadar plus seminar, kemudian ditambah dengan menjalankan bisnis networking tertentu, yaitu membangun pipa 5 tahun ya. Pilihannya ya tadi menjadi born entrepreneur, Anda lahir di lingkungan orang kaya, mendapat pendidikan sejak kecil sebagai anak orang kaya. Biasanya mudah sukses meskipun di sekolahnya itu bodoh, meskipun dia tidak mendapat modal dari orang tuanya, tapi pola pikirnya sudah betul. Nah, sekarang seminar inspirasi dan visi atau SIF itu apa ya? Di situ ada ya, kita adakan 2 kali setahun lah ya. Ada pikiran juga 3 kali setahun, tapi akhir-akhir ini 2 kali setahun di 2 kota, Jakarta dan Surabaya, dan sementara kita batasi 500 orang Bapak Ibu ya, setiap kali kota ya. Nanti kita lihat selanjutnya, tapi sementara ini hanya 500 orang ya. Jadi siapa yang nggak dapat tiket ya sudah, nggak, Anda ikut 6 bulan yang akan datang. Ini ada 12 hal yang Anda pelajari dari seminar MSO atau SIF itu ya. Dream building, time management, goal setting, people skill, dan macam-macam. Itu sebetulnya itu tidak terlalu penting ya. Yang penting adalah Anda bisa betul-betul melihat orang yang sukses itu seperti apa. Itu yang paling penting gitu ya. Sehingga bawah sadar Anda percaya bahwa apa yang Anda lakukan dengan 2 ATBS, Anda yang lakukan mungkin sudah mulai berbisnis dan lain-lain itu, Anda tahu bahwa ada orang yang berhasil. Nah, sekarang kenapa sih seminar SIF itu penting dan berharga? Bahkan bagi saya itu hitam putih gitu ya. Kalau Anda tidak melalui ini, nonsens ya. Kita itu manusia lemah Bapak Ibu gitu ya. Kita itu terlalu dipengaruhi atau bukan kita dikendalikan oleh bawah sadar kita. 90% gerak kita itu dikendalikan oleh bawah sadar. Sehingga kalau Anda tidak mengisi bawah sadar Anda dengan hal-hal yang sifatnya kekinian, yaitu mencari nafkah dengan cara yang berbeda dengan yang dulu, dan sudah ada bukti-bukti orang berhasil punya penghasilan puluhan juta hanya dalam waktu 2 tahun, maka Anda tidak akan percaya karena di sekitar Anda tidak ada yang seperti itu ya. Karena itu seminar inspirasi dan visi ini sangat penting dan berharga. Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sekarang berada dalam sebuah hutan yang disebut hutan rutinitas ya. Sudah tidak bisa keluar Bapak Ibu, tidak berani ambil risiko, tidak tahu bagaimana keluar gitu ya. Dan padahal di bagian lain dari kehidupan, di seberang hutan itu ada sebuah kota impian yang sangat didambakan oleh semua orang. Tapi Bapak Ibu tidak pernah melihat itu ya. Saya aja baru melihat umur 49 saya baru ditunjukkan hal itu. Kalau tahu sejak dulu kan lain ceritanya gitu ya. Nah, yang namanya SIF itu seperti helikopter Bapak Ibu ya. Dia mengajak Anda naik ke atas untuk melihat view yang lebih besar atau pandangan yang lebih tinggi. Nah, di situ dilihat. Karena selama ini kan Anda ada di sekitar orang yang, ya jangankan 100 juta per bulan seperti yang ada di ATBS. 10 juta per bulan aja jarang loh di sekitar Anda. Saya percaya seperti itu. Ya. Sehingga Anda tidak mungkin lah punya pikiran bisa 100 juta sebulan. Apalagi pasif, penghasilan pasif. Di mana penghasilan yang terus-menerus mengalir. Tapi sebetulnya Anda bisa. Memang problemnya yaitu tadi, bahwa sadar Anda tidak percaya. Nah ini di ketinggian ini Anda bisa melihat itu kotanya, fakta kehidupannya seperti apa, orang-orang yang sudah berhasil seperti apa, ya, sehingga Anda akhirnya percaya bahwa yes,
kota itu ada. Yes, kehidupan seperti itu ada. Ya, saya bisa ke sana. Masa Pak Kosin yang petani aja bisa? Masa Pak Rohmat yang, mohon maaf, kuli batu, tidak lulus SD, lulusan SD aja bisa? Masa Pak, siapa tuh, Pak Yanto yang lulusan SMP, penjual pulsa, mohon maaf, tidak terlalu bisa ngomong karena sengok, bisa? Kenapa saya tidak bisa? Itu yang perlu Bapak Ibu lihat. Kalau itu bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu bisa tangkap, bahwa sadar Bapak Ibu nangkep bahwa bisa, akan ngejar ya, bisa menjadi motivasi yang kuat untuk berubah. Dan Bapak Ibu tentu diturunkan lagi kembali ya, jadi keluar dari hutan rutinitas itu Anda tetap aja di dalam situ, tapi Anda sudah punya harapan, kepercayaan, keyakinan, dan hasrat untuk menuju ke kota impian Anda itu. Soal bagaimana caranya, Anda akan tahu di seminar MSO itu ya, di shift itu Anda tahu. Anda bisa tahu di WA juga kita ajarin, tapi percuma aja, itu cara, itu hanya cara Bapak Ibu ya. Yang penting bukan cara, tapi tujuannya sudah Anda lihat. Investasinya sementara ini 600.000 Bapak Ibu, ini sangat murah Bapak Ibu ya untuk keluar dari hutan rutinitas dan segera menuju kota impian Anda. Dan sementara ini memang kita buat 1 hari ya, dulunya 2 hari, 750 2 hari, nginep lagi. Tapi ada batasan-batasan dari perusahaan, akhirnya dipastikan 600.000 ya. Akhirnya diputuskan 1 hari, nanti selanjutnya entah MSU nanti yang akan mengurusnya. Jadi Bapak Ibu, secara ringkas kalau Anda ingin kaya sejati, flowchart-nya jalannya seperti ini ya. Kalau tidak ingin kaya sejati ya biarlah tetap jadi karyawan, pebisnis kecil, profesional, pebisnis online, money game, direct selling, MLM, bertani, beternak, dan lain-lain. Itu tidak bisa membuat Bapak Ibu kaya sejati, bebas finansial dan bebas waktu. Ya, untuk bisa kaya sejati, kalau Bapak Ibu menjawab, ya saya ingin kaya sejati, tinggal tanya punya uang apa enggak. Kalau oke, saya punya uang, nah oke, silakan jadi investor atau membeli waralaba, itu ya. KFC itu $1,5 juta, McDonald itu $1 juta itu 5 tahun yang lalu ya, sekarang nggak tahu lagi ya, terserah. Mungkin saja Bapak Ibu mendapat uang warisan dari budinya tetangga atau apa, nggak tahu saya ya. Kalau dapat uang bisa jadi investor dan waralaba. Kalau nggak punya uang, nah ya pilihannya lebih sempit lagi. Nah, tinggal ditanya usianya kurang dari 30 tahun atau lebih dari 30 tahun. Oke, kurang dari 30 tahun. Oke, Anda masih bisa jatuh bangun. Silakan bangun konglomerasi. Memang kemungkinannya 10%, hanya 1% gitu ya. Dalam 10 tahun hanya 1%. Tapi silakan, Anda masih cukup punya waktu untuk jatuh bangun. Tapi kalau Anda tidak punya waktu lagi, karena usia sudah lebih dari 30 tahun, sudah punya anak, sudah punya gandengan, dan lain-lain, yang tidak mungkin Bapak Ibu jadi konglomerat. Kenapa? Untuk jadi konglomerat, Anda harus melakukan yang namanya menunda kenyamanan. Dan itu sangat sulit dilakukan kalau Anda sudah berkeluarga. Ya. Nah, kalau Anda sudah tua seperti saya, usia di atas 30 tahun, satu-satunya cuma networking. Bukan saya yang mengatakan, tapi Robert T. Kiyosaki. Ya. Itulah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kalau saya yang berumur saja bisa menyeberang, meskipun sudah sangat terlambat, maka pastinya Anda juga pasti bisa. Oke, salam dari saya, Sigit Setiawadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.